kembali dengan iWar Channel, channel yang selalu memberikan informasi tentang perjalanan sejarah bangsa. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami terus dengan cara subscribe, like, comment, and share. Kerajaan Aru atau Haru. Kerajaan Aru adalah kerajaan yang pernah berdiri di wilayah pantai timur Sumatera Utara dan berkuasa pada kurun abad ke-13 sampai abad ke-16 Masehi. Pada masa jayanya kerajaan ini adalah kekuatan bahari yang cukup hebat dan mampu mengendalikan kawasan bagian utara Selat Malaka. Letak Aru yang berada di sisi barat Selat Malaka menjadikan kerajaan ini terhubung langsung dalam jaringan interaksi global. Wilayah kekuasaan Kesultanan Aru diperkirakan berada di daerah yang terentang antara Teluk Aru, Langkat hingga kawasan daerah aliran Sungai Deli. Lahan yang terbentang sepanjang kurang lebih 70 km dari utara ke selatan itu didominasi oleh kawasan pesisir landai yang terbuka untuk perniagaan bagi pihak manapun yang berniat mencari keuntungan. Termasuk juga pihak yang berkeinginan untuk menguasainya. Berada di suatu daerah yang bersentuhan langsung dengan kawasan bahari, telah membentuk karakter masyarakat Aru sebagai pelaut yang handal. Mereka adalah pelaut pemberani yang memiliki cukup nyali untuk menyerang wilayah Kesultanan Malaka. Karakter kebaharian masyarakat Aru senyawa dengan karakter dan kebijakan pemerintahan negeri ini. Interaksi Kesultanan Aru dengan Tiongkok, lewat pengiriman duta ke Istana Kemaharajaan Ming pada abad ke-15 Masehi, adalah bukti bahwa Kesultanan Aru adalah negeri bahari yang cukup diperhitungkan di kawasan Selat Malaka antara abad ke-15 Masehi hingga ke-16 Masehi. Untuk mempertahankan kedaulatannya, Kesultanan Aru memiliki seperangkat modal kekuatan untuk menangkal serangan dari luar. Kerajaan Aru merupakan kerajaan pesisir timur utara Sumatera, yang wilayahnya mengambil seluruh wilayah kerajaan Nagur dan bahkan wilayahnya lebih luas dari kerajaan Nagur yang ada sebelumnya. Catatan tertua mengenai keberadaan kerajaan Aru atau Haru diketahui dari catatan negeri Tiongkok, di mana disebutkan kerajaan Aru mengirimkan utusannya ke negeri Tiongkok pada tahun-tahun 1282 dan 1295 Masehi. Catatan lain juga banyak mengenai kerajaan Aru. Kerajaan Haru juga disebut dalam catatan naskah-naskah Jawa, yakni Kitab Nagara Kretagama 1365 dan Pararaton sekitar abad ke-15 Masehi. Nama kerajaan ini disebutkan dalam Pararaton, yang tepatnya disebut di dalam Sumpah Palapa. Kerajaan ini juga disebut-sebut dalam sumber catatan Tiongkok dari zaman berikutnya, yakni hingga Senglan 1416 dari zaman dinasti Ming. Sementara itu dalam catatan Portugis, Suma Oriental, yang ditulis pada awal abad ke-16 Masehi oleh Tome Pieres, menyebutkan Aru sebagai kerajaan yang makmur. Suma Oriental menyebutkan bahwa kerajaan ini merupakan kerajaan yang kuat dan penguasa terbesar di Sumatera, dan memiliki wilayah kekuasaan yang luas, juga memiliki pelabuhan yang ramai dikunjungi oleh kapal-kapal asing. Dalam laporannya, Tome Pires juga mendeskripsikan akan kehebatan armada kapal laut kerajaan Aru, yang mampu melakukan pengontrolan lalu lintas kapal-kapal yang melalui Selat Malaka pada masa itu. Dalam kitab Melayu Sulalatus Salatin, menyebut kerajaan Haru sebagai salah satu kerajaan yang cukup berpengaruh di kawasan.
Haru disebut sebagai kerajaan yang kebesarannya setara dengan Malaka dan Pasai. Peninggalan arkeologi yang dihubungkan dengan kerajaan Haru telah ditemukan di situs kota Cina dan kota Rantang. Situs kota Cina di kawasan Medan Marelan, dan situs benteng Putri Hijau di Deli Tua, Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, adalah situs-situs arkeologi di dekat kota Medan, yang dikaitkan dengan kerajaan Haru. Situs arkeologi lainnya adalah situs kota Rentang di daerah Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, yang diajukan oleh ahli arkeologi sebagai lokasi ibu kota kerajaan Haru. Terdapat indikasi bahwa penduduk asli Haru berasal dari suku Karo, seperti nama-nama pembesar Haru dalam Sulalatus Salatin yang mengandung nama dan marga Karo. Berdasarkan hasil penemuan arkeologi dapat disimpulkan bahwa pusat kerajaan Haru berada di kota Rentang, Hamparan Perak di Kabupaten Deli Serdang, dari abad ke-13 hingga 14 Masehi. Sebelum akhirnya pindah ke Deli Tua dari abad 14 hingga 16 Masehi, akibat serangan dari Aceh. Kronik sejarah dinasti Yuan menyebutkan bahwa, pada tahun 1282, Kubilai Khan pernah meminta kepada penguasa kerajaan Haru untuk tunduk kepada Cina. Menanggapi pernyataan Kubilai Khan, penguasa Haru akhirnya berusaha menjalin kerjasama diplomatik dengan Cina. Kerjasama ini ditandai dengan pengiriman utusan ke Cina, sebagai sebuah tanda bahwa kerajaan Haru bersahabat dengan Cina. Kejadian yang membuat geram Prabu Kertanegara, sehingga beliau menyerang dan menduduki kerajaan Haru pada tahun 1292 Masehi, dalam ekspedisi Pamalayu. Takluknya kerajaan Haru oleh kerajaan Singhasari, Raja Kertanegara dalam ekspedisi Pamalayu 1292 tertulis dalam Pararaton, Haru yang bermusuhan. Tetapi setelah itu Haru pulih kembali dan menjadi makmur, sebagaimana dicatat oleh bangsa Persia, Fadiullah bin Abdul Qadir Rasiduddin dalam bukunya, Jami'ul Tawarikh. Disebutkan pada tahun 1310 Masehi, seorang Persia bernama Rasiduddin menyebut Haru sebagai salah satu kota utama di pesisir timur Laut Sumatera, di samping Perlak dan Tamiang. Namun musibah kembali menimpa kerajaan Haru, ketika Majapahit menaklukkannya pada tahun 1365 Masehi. Seperti tertera dalam syair Negara Kertagama, pada masa itu Majapahit juga menaklukkan Panai atau Bein dan Kompai atau Kampe di Teluk Haru. Dalam laporan Tiongkok abad ke-15 juga disebut berkali-kali Haru mengirim misi ke Cina. Baik dari laporan-laporan China maupun dari laporan Portugis yang ditulis kemudian, menunjukkan bahwa sekitar Sungai Deli menjadi pusat kerajaan Haru, dengan bandarnya kota Cina dan Medina atau Medan, sebagaimana disebut-sebut Laksamana Turki Ali Celebi dalam Al-Muhit. Pada zaman Majapahit sedang berkuasa di Jawa, kerajaan Haru disebut dalam Nagara Kretagama berada di bawah kekuasaan Majapahit pada abad ke-14, namun pada abad ke-15 kekuasaan Majapahit tengah melemah di Swarna Bumi, dan kerajaan Haru berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Kerajaan Haru menjadi kerajaan terbesar di Sumatera dan memiliki kekuatan yang dapat menguasai lalu lintas perdagangan di Selat Malaka. Keberadaan Haru sebagai suatu entitas di pantai timur Sumatera bagian utara juga dicatat oleh Mahuan dalam karyanya yang diterbitkan pada tahun 1416 Masehi dengan judul Ying Yai Senglan Survei Menyeluruh Pantai-Pantai Samudera. Hal-hal yang diungkap dari catatan Mahuan tentang Haru antara lain, batas negerinya adalah samudera di sisi baratnya. Komoditas hasil negeri ini berupa kain katun, beras, bebijian, sapi, kambing, burung, bebek, susu yang diasamkan, kemenyan su, dan kemenyan cincin.
Untuk sistem kepercayaan yang dianut di negeri ini, Mahuan menyatakan bahwa raja dan rakyatnya adalah Muslim. Berselang 20 tahun dari karya Mahuan tersebut, nama Aru juga disebut dalam Hasik Casenglan. Dalam karyanya itu Feisin antara lain menceritakan Aru sebagai suatu tempat yang dapat dicapai dari Malaka setelah mengarungi perairan selama 3 hari 3 malam. Untuk kehidupan sehari-hari masyarakatnya menangkap ikan di laut dan mengumpulkan beragam jenis hasil hutan. Dalam perniagaan mereka menjual burung bangau berjambul dan kamper kepada para pedagang mancanegara. Sebaliknya mereka membeli kain sutera, gerabah, manik-manik kaca, dan berbagai barang lain. Moda transportasi air yang digunakan oleh masyarakat Aru adalah perahu yang dibuat dari sebatang pohon. Selain dideskripsikan oleh para juru tulis dan juru bahasa dari masa dinasti Ming, Mahuan dan Feisin, nama Aru juga disebut dalam buku ke-325 Sejarah Dinasti Ming. Dalam historiografi resmi dinasti Ming, letak Aru digambarkan dekat dengan Malaka yang dapat ditempuh setelah pelayaran selama 3 hari. Catatan Mahuan dan Feisin menyebutkan bahwa Samudera Pasai sebagai tetangga Aru di bagian barat, dan mencatat bahwa pegunungan besar tampak berada di selatannya. Sebaliknya, di Panai pegunungan tidak langsung terlihat di sisi selatannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa catatan Mahuan lebih menggambarkan kawasan pantai antara Tamiang dan Delhi, di mana jajaran pegunungan Bukit Barisan dapat terlihat langsung dari laut. Sejalan dengan Mahuan, Feisin yang juga turut dalam penjelajahan Cheng Ho menyatakan bahwa Aru berada di arah berlawanan dari Kepulauan Sembilan yang terletak di Pantai Perak, Malaysia. Pada tahun 1411 Masehi, datang utusan kerajaan Aru ke istana dinasti Ming, atas perintah rajanya yang bernama Sultan Hatsin. Berselang setahun dari kedatangan duta dari Aru, pada tahun 1412 Masehi, Cheng Ho datang ke Aru sebagai duta Maharaja Ming. Pada tahun 1419, 1421, dan 1423 Masehi, Aru mengirim lagi dutanya ke istana dinasti Ming, atas perintah putra raja yang bernama Tuan Alasa. Menurut sejarah Melayu, cerita ke-13 kebesaran kerajaan harus sebanding dengan Melaka dan Pasai, sehingga masing-masing menyebut dirinya Adinda. Semua utusan dari Aru yang datang ke Melaka harus disambut dengan upacara kebesaran kerajaan. Utusan Aru yang datang ke istana China terakhir tahun 1431. Cheng Ho sekali lagi mengunjungi Aru pada tahun 1431 Masehi, sembari membawa hadiah buat penguasa Aru. Setelah kunjungan Cheng Ho yang terakhir tersebut, Aru tidak pernah lagi mengirim utusannya ke istana Ming. Hal ini dapat dipahami karena Aru pada pertengahan abad ke-15 sudah ditundukkan Melaka, di bawah Sultan Mansur Shah melalui perkawinan politik. Sumber Tionghoa lain kembali menyebutkan bahwa Alu memiliki beras, kamper, rempah-rempah, dan pedagang-pedagang Tionghoa sudah berdagang emas, penol nolerak, dan benda-benda dari besi, keramik, dan tembaga di Tanjiang atau Tamiang. Bahkan, Peret menyebutkan bahwa dalam hal tempat perdagangan, Aru merupakan negara yang setara dengan kerajaan Melaka semasa dipimpin oleh Sultan Mansur Shah yang berkuasa dari 1456 sampai 1477 Masehi. Dalam sejarah Melayu karya Tun Sri Lanang, 1612 disebutkan bahwa kerajaan Aru pada periode tahun 1477 sampai tahun 1488 dipimpin oleh Maharaja Diraja,
putra Sultan Sujak, yang turun daripada Batu Hilir di kota Hulu. Batu Hulu di kota Hilir. Aru menyerang Pasai karena Raja Pasai menghina utusan Raja Aru yang ingin menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Pasai. Sultan Hutsin adalah sebutan orang China untuk mengucapkan nama Sultan Husin. Nama Sultan Husin juga telah disebut-sebut dalam sejarah Melayu, yaitu sebagai penguasa Aru sekaligus menantu Sultan Mahmud Shah, Raja Melaka, yang terakhir dan berkuasa dari tahun 1488 hingga 1528 Masehi. Disebutkan bahwa Haru atau Aru berada di balur lembah Gunung Selawa di Aceh Besar sekarang, yang pada awalnya juga telah banyak dihuni oleh orang Karo, dan telah ada sebelum Kesultanan Aceh pertama yakni Ali Muhayyad Shah pada tahun-tahun 1492 sampai tahun 1537. Meski digempur hebat, menurut Zainal Arifin dalam buku Subuh Kelabu di Bukit Kubu 2002 yang diterbitkan oleh Dewan Kesenian Langkat, petinggi Aru yang baru itu tak turut tewas. Ia melarikan diri ke kota rentang hamparan Perak, Deli Serdang kini Sumatera Utara, dan mendirikan kerajaan baru dengan rajanya yang bernama Dewa Syahdan tahun 1500 sampai tahun 1580. Kerajaan inilah yang kemudian melahirkan Kerajaan Langkat. Lebih lanjut disebut bahwa Kerajaan Aru Balur ditaklukkan oleh Sultan Aceh pada tahun 1511, dalam rencana unifikasi Aceh hingga ke Melaka, dan salah seorang rajanya klan Karo dan keturunan Hindu Tamil menjadi Islam, bersama seluruh rakyatnya, dan bertugas sebagai Panglima Sultan Aceh di wilayah Batak Karo. Portugal yang pada tahun 1511 Masehi menguasai Malaka, serta bekas Kesultanan Malaka yang memindahkan ibu kotanya ke Bintan. Menurut Pinto, penguasa Portugis di Malaka tahun-tahun 1512 sampai tahun 1515 bahwa ibu kota Aru berada di Sungai Pandesitan yang dapat dilalui setelah 5 hari pelayaran dari Malaka. Pinto juga mencatat bahwa Raja Aru sedang sibuk mempersiapkan kubu-kubu dan benteng-benteng, dan letak istananya kira-kira 1 kilometer ke dalam benteng. Aru mempunyai sebuah meriam besar, yang dibeli dari seorang pelarian Portugis. Sejarah Melayu, varian version, menceritakan ketika Sultan Mahmud Melaka terusir dari Portugis pada tahun 1511 Masehi, dan menetap di Bintan. Tahun 1521 Sultan Husin dari Haru berkunjung ke sana dan kawin dengan Tun Putih, putri Sultan Mahmud, dan ribuan orang Melayu Johor Riau turut mengantar tinggal di Haru. Hubungan Haru dengan Bintan lebih baik daripada sebelumnya, dan Sultan Mahmud Shah menikahkan putrinya dengan Raja Haru, Sultan Husain. Haru menjalin hubungan baik dengan Portugal, dan dengan bantuan mereka Haru menyerbu Pasai pada 1526, dan membantai ribuan penduduknya. Pada tahun 1526, Portugal berhasil mengusir Sultan Mahmud Shah dari Bintan, dan ini menjadikan Haru sebagai salah satu negara terkuat di Selat Malaka. Memasuki abad ke-16 Masehi, Kerajaan Haru menjadi medan pertempuran antara Portugis, penguasa Melaka, dan Aceh. Pasukan Aceh yang pada tahun 1524 berhasil mengusir Portugis dari Bini dan Pasai, kemudian mengubur sisa-sisa pasukan Portugis yang lari ke Aru. Kerajaan Aru diserang Aceh sebanyak 2 kali, yakni pada bulan Januari dan November tahun 1539. Kontak hubungan antara Aru dengan Portugis di Malaka terjadi pada akhir Juni tahun 1539 Masehi. Kedatangan utusan Kesultanan Aru ke Malaka adalah permohonan bantuan militer pada Portugis untuk menghadapi pasukan Aceh yang akan menyerang Aru.
Nantikan tayangan kami selanjutnya part 2, dalam kunjungan balasan dari Portugis di Malaka ke Kerajaan Aru. Dengan membawa persenjataan serta peralatan perang lainnya juga pakaian, perang pun terjadi antara Kerajaan Aru melawan invasi Aceh dalam 4 babak atau episode. Tetap dukung kami terus dengan cara subscribe, like, comment, and share.